setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Tuhan mengenal hati kami, pikiran kami. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Engkau memberkati WL, singer, musik yang sudah memandu kami. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas kami, khususnya buat hamba-Mu. Biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu. Engkau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semuanya, supaya kami boleh mengerti apa maksud kehendak rencana Tuhan, supaya Engkau yang akan mengingatkan kepada setiap kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, terima kasih. Ya, kalau sudah waktunya firman Tuhan, memang sekolah minggu memang kami terpisah ya, kami harus membagi dua, jadi langsung kosong Bapak ya. Ya sebenarnya kemarin saya sudah berbicara kepada Bu Rika bagaimana ya enaknya supaya guru-guru sekolah minggu pun kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita membiasakan diri ya. Setelah kita memuji nama Tuhan itu baik loh saudara. Tuhan kita agungkan, baik itu. Tetapi setelah kita memuji nama Tuhan, sekarang waktunya Tuhan yang berbicara. Tuhan berbicara itu melalui hambanya tentunya ya. Ya mungkin Tuhan ujuk-ujuk datang ke sini terus ngomong sama saudara, tidak kan ya? Nah, setelah kita memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, tibalah saatnya sekarang Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tetapi ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, ayo ya, aku mau ngomong ya, bet, semuanya pergi. Waduh, kasihan ya Tuhan Yesus ya. Kasihan sebenarnya, saya sedang lagi memikirkan ini bagaimana ya enaknya supaya firman Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Semua bisa mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan suara saya sebagai ibu gembala. Saya hanya sebagai penyalur berkat. Ya, apa yang saya sampaikan firman Tuhan itu yang saya minta dari Tuhan melalui pergumulan. Tidak saya pilih-pilih, oh ini buat nyerang ini buat nyerang itu, tidak saudara ya. Tetapi saya terima dari Tuhan dan saya sampaikan kembali kepada sidang jemaat supaya kita semuanya boleh mendapatkan berkat firman Tuhan ya. Haleluya, puji nama Tuhan saudara yang dikasih ya. Kita yakin bahwa Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kita, yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita tentunya ya. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Dia pun tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu. Dan satu hal yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita ya, sampai kapan, sampai di mana ketabahan kita, sampai di mana ketekunan kita ya. Saudara, kalau kita berjalan, kalau kita berkata ketabahan dengan ketekunan itu berjalan selaras dalam hidup ini ya, dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Ada yang namanya tabah, ada yang namanya tekun, dan itu berjalan bersama-sama selaras ya. Saudara yang kekasih, kita akan mendapatkan ketabahan kalau kita ada ketekunan, ada iman kita. Kita tidak mungkin tabah ya kalau kita tidak tekun dalam iman.
begitu juga kita akan tetap bertekun dalam iman kita kalau kita tabah, ya, kalau kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, ya saudara. Jadi sekali lagi, ketekunan dan ketabahan itu berjalan seiring dan berjalan selaras. Dalam WA Group saya sudah sampaikan tema pada pagi hari ini adalah ketabahan dan ketekunan orang-orang kudus. Apa yang ada di dalamnya nanti kita akan simak bersama, ya. Sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang kudus, ya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ayat pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Kemudian kita sambung Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Jadi nanti dipersiapkan, ya. Ya, saudara dapat melihat langsung saja lewat LCD, ya. Wahyu 13 ayat yang ke-10, kemudian Wahyu 14 ayat yang ke-12. Itu karena ada satu keterkaitan, ya. Baik, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Saudara dapat melihat di layar LCD-nya, ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ada kata dua kali yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin, ya. Puji nama Tuhan. Kembali kepada Wahyu 13 ayat yang ke-10 tadi. Ya, di situ dikatakan barang siapa, berarti siapapun dia itu, siapapun orang itu, ya, tidak melihat golongan, tidak melihat suku, tidak melihat jenjang apapun, saudara, tetapi dikatakan barang siapa yang ditentukan untuk ditawan. Ditawan itu di apa, ya saudara? Di apa, ya? Ditawan. Jadi harus di apa, ya? Ditahan gitu, ya, diborgol kalau dalam kepolisian. Nah, saudara, jadi kalau siapa yang sudah ditentukan harus seperti itu kan, ya sudah, kita harus menerima. Karena apalagi kita hidup di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Kalau dia harus ditawan, ia harus ditawan sesuai dengan hukum. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, ya sekarang tidak usung pedang, ya. Siapa yang dibunuh hukuman mati, dor. Ya harus seperti itu. Karena itulah keputusannya, maka dia harus dibunuh dengan pedang. Tapi yang penting adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, ayat ini ditulis di dalam kitab Wahyu. Kenapa kok ditulis di dalam kitab Wahyu, saudara? Kita tahu kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir di dalam Alkitab kita, ya. Yang pertama adalah Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Nah, dalam kitab Wahyu itu menceritakan, mencatat, menulis hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Kapan itu? Sekaranglah waktunya. Bukan kita berkata nanti, kedatangan Tuhan itu nanti, kapan-kapan. Tidak, kita harus berkata kedatangan Tuhan ini adalah sekarang ini, kita lagi menjelang kedatangan Tuhan. Siap-siap, ya, kita harus bersiap diri untuk menjelang kedatangan Tuhan. Mengapa ditulis kata penting? Ya, ada dua kali, ya saudara, penting. Ya, saudara harus mendapat perhatian dan harus benar-benar diperhatikan, saudara. Ya, ada kata yang penting, saudara. Sekali lagi, harus diperhatikan, harus mendapat perhatian. Yang penting adalah orang-orang kudus. Nah, tentunya saudara berkata, oh itu kan orang-orang kudus, orang-orangnya Tuhan Yesus. Siapa orang-orangnya Tuhan
Tuhan Yesus. Siapa orang-orang kudus? Kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan oleh darah domba Allah. Ya, jadi kalau saudara, kamu orang kudus ya, saudara harus berani berkata, ya. Apa alasannya saya orang kudus? Tapi kita harus juga menunjukkan sikap perilaku kita sebagai orang kudus. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dikuduskan melalui keselamatan yang kita peroleh. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang kudus atau orang-orang yang sudah dibenarkan? Apakah perjalanan hidup kita? Saya kan sudah orang kudus. Enak loh orang-orangnya Tuhan Yesus. Apakah saudara perjalanan hidup kita ini tidak ada tantangan? Apakah perjalanan hidup kita ini mulus? Apakah tidak ada tantangan? Apakah tidak ada rintangan? Apakah tidak ada hambatan? Saudara, firman Tuhan katakan keadaan dunia akan tidak semakin membaik. Tidak akan semakin membaik, dan ini sudah terbukti. Keadaan dunia sekarang, saudara, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kita tak bisa santai-santai, saudara. Ayo kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengisi kehidupan kita ini dengan sifat-sifat kekekalan dari Tuhan. Kita mengisi kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, kalau syukur kalau kita menjelang kedatangan Tuhan kita masih hidup. Kedatangan Tuhan atas hidup kita itu ada dua, saudara. Kedatangan Tuhan secara fisik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia di awan-awan yang permai. Pada kali kedatangan yang kedua, ada juga kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita. Itu pun kedatangan Tuhan Yesus dalam pribadi kita. Tuhan panggil kita pulang. Itu pun kedatangan Tuhan atas hidup pribadi kita. Itu sebabnya, saudara, saya sebagai gembala sidang, saya harus memperingatkan kepada saudara, ya, bahwa hari-hari ini kita betul-betul harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketinggalan. Loh, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin dalam pelayanan, saya sudah rajin berkorban, saya sudah rajin memberikan persepuluhan, saya sudah rajin ini dan itu. Tetapi akhirnya kalau kita melihat dalam Matius 7, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Loh, kenapa kok sampai begitu? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang penting adalah tadi dalam ayatnya pasal 14 yang ayat yang ke-12 adalah bagaimana ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan menurut perintahnya Allah. Jadi kalau Allah katakan tidak boleh begini, jangan kita lakukan. Harus begini, haruslah kita lakukan. Harus kita ke kanan, kita ke kanan. Jangan kita ke kiri, jangan kita ke kiri. Ya, dan kemudian kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Di dalam semuanya ini kita akan mengalami, ya saudara, akhir-akhir ini ya yang namanya kesukaran, kesusahan, kesulitan, ya kejahatan timbul di mana-mana. Saudara, bagaimana sekarang sikap Tuhan dengan kehidupan orang yang percaya? Aduh Tuhan, kok gini ya? Sekarang bagaimana sikapnya Tuhan terhadap kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita terimbas dengan situasi kondisi yang ada di dalam dunia ini? Apakah kita terimbas di dalamnya? Terimbas, saudara, karena kita masih berada di dalam dunia. Terimbas semuanya, ya. Tapi Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak menutup telinga, ya. Tuhan mendengar, memperhatikan kita, Tuhan peduli dengan kehidupan kita sesuai dengan Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Semua ayat itu sudah hafal, ya saudara. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu, bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu adalah janji Tuhan buat kita, ya. Sekarang saudara, tergantung dari saudara. Apakah saudara mengimani ayat itu? Nah, itu saudara-saudara harus percaya, ya. Ketika kita harus menghadapi satu keadaan yang rasanya kita tidak mampu menghadapi semuanya. Oh Tuhan, saya tidak mampu menghadapi ini. Saudara, kita tahu kalau kita tetap beriman, kita tetap tabah, kita tetap beriman
iman kita tahu sesungguhnya Tuhan pun ada di sana. Di sana mana saudara? Ketika kita di dalam ketidakmampuan kita, Tuhan ada di sana. Tuhan bersama dengan kita. Ya, Dia akan memampukan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan bagaimana ketika kita harus menghadapi satu kenyataan yang rasanya pahit dalam hidup ini. Kita tidak inginkan kita berada di dalam zona itu. Tuhan, saya tidak mau di sini. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya berada di sini? Saudara yang kekasih, ingat saudara, sesungguhnya pun Dia ada di sana. Ketika kita berada di persimpangan jalan, nggak tahu mau kemana, ingat Tuhan ada di sana. Arti di sana Ia ada bersama-sama dengan kita. Ya, itu sebabnya saudara ingat dan sadar bahwa Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Lalu bagaimana kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya Tuhan? Bagaimana dengan kita? Kita pun harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita egois. Tuhan, lakukan buat aku, berkati aku, ini buat aku, tolong aku, sembuhkan aku. Saudara, memang itu adalah bagian Tuhan. Tetapi mari kita pun mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, kita harus melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan terhadap kita. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima, tidak usah kita baca, ayat ini pun sudah hafal tentunya. Saya sudah sering memberikan Mazmur 37 ayat yang kelima. Silakan kalau LCD mau menayangkan. Kadang-kadang saya kata-kata sudah apa yang mau ngomong itu ya saudara. Ya silakan LCD menayangkan. Mazmur 37 ayat yang kelima, di situ dikatakan, serahkanlah, percayalah, Ia akan bertindak. Ada 3 hal saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian kita harus percaya, baru Tuhan akan bertindak. Jangan dibalik saudara. Jangan kita terbalik berkata kepada Tuhan, Tuhan bertindaklah Tuhan kepadaku. Tuhan bertindaklah kepadaku. Nanti aku mau percaya. Jangan saudara. Serahkan hidup kita. Kemudian kita percaya sepenuhnya. Ya, setelah itu Tuhan akan bertindak. Kapan waktunya Tuhan bertindak? Atas waktu dan skenario-nya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, juga bukan waktunya Tuhan. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara yang dikasih. Ya, keadaan situasi dunia ini tidak akan semakin membaik. Ya, firman Tuhan katakan pun bahwa di dalam dunia ini kamu akan banyak mengalami sengsara, kesusahan, ya semua macam-macam. Tetapi Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, sekarang ada banyak ya saudara. Saya pun kalau malam saya belajar dari Google, dari internet, dengan HP yang saya punya saudara. Saya mempelajari banyak firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Ya saudara, ada banyak sekarang tidak pakai lagi perjanjian lama. Itu nggak pakai, itu Taurat katanya. Yang penting adalah perjanjian baru. Saudara, firman Tuhan tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya firman Tuhan adalah kekal. Tapi kalau saudara mau, saya cuma mau percaya perjanjian baru, silahkan. Tapi turutilah. Kalau saya mau pegang perjanjian baru, turutilah apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Itu ya saudara, itu yang saya dapatkan. Ya, saya banyak hal-hal yang saya dapatkan dan saya akan sharekan lagi kepada saudara sekalian ya tentunya. Puji nama Tuhan. Ya, apa yang Tuhan kehendaki kepada orang-orang kudusnya sesuai firman Tuhan yang sudah kita baca adalah ketabahan dan ketekunan, iman, percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bicara soal ketabahan, saudara. Apa sih ketabahan itu? Saudara, ketabahan itu hati yang tabah
tabah, supaya kita tetap tabah, kita tetap kuat menghadapi situasi kondisi yang saat-saat ini menghadap kita, ada di hadapan kita. Mau tidak mau kita ketok, mau tidak mau kita harus menjalani situasi kondisi itu. Saudara, kalau LPG naik, kalau telur naik, kalau semua minyak goreng apapun, putih apa sih katanya, baput, bamer, ya lah itu naik semua. Apakah kemudian kita tidak beli, saudara? Tetap kita membelinya. Coba saya tanya sama Ibu Mariana, tetap ya dijual ya, ada yang beli? Ada pasti, karena itu keperluan, saudara. Kita harus mau menghadapi situasi kondisi yang seperti itu, ya supaya kita tabah, kita perlu kekuatan. Ya, kalau tidak dapat kekuatan dari Tuhan, gak mungkinlah kita itu bisa tabah. Ya, dalam Filipi, kekuatannya dari mana? Dalam Filipi 4 yang ayat yang ke-13, itu ayat yang sudah saya sering juga katakan, dalam pujian pun sudah dikatakan di situ, segala perkara dapat ku tanggung, terus di dalam Dia yang memberi pertolongan atau kekuatan? Kekuatan, iya. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Ya, kekuatan yang berlimpah-limpah itu asalnya adalah dari Tuhan. Saudara tidak bisa membeli di apotek, saudara bisa beli obat-obat apa untuk kuat, untuk sehat, apa namanya itu ya, obat-obat yang yang untuk sehat itu loh, saudara. Bukan vitamin, obat apa seperti extra jos apa itu? Apa ya? Ya itulah pokoknya begitu. Saudara bisa beli obat yang kayak gitu, tapi saudara coba minta kekuatan iman. Obat ada resepnya? Nggak ada. Ya, itu kita dapatkan dari Tuhan. Ya, ketabahan dan kekuatan itu kita dapatkan dari Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kekuatan? Kekuatan pun kita dapatkan dari Tuhan. Ya, kita harus tetap bertekun menghadapi tantangan apapun. Ya, contohnya siapa dalam Alkitab? Contoh orang yang paling saleh dan paling tekun, sekalipun diilok-ilok, sama itu sama ini, tetap dia saleh dan tetap tekun kepada Tuhan. Siapa, saudara? Ayub. Ya, terima kasih buat jawaban saudara. Sekalipun istrinya mengolok, sekalipun sahabatnya mengolok, tetapi Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya. Ya, dia tetap menampilkan pribadinya. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang itu Ayub. Saudara mungkin berkata, wah, itu kan Ayub, nabi. Saya kan orang biasa. Bagaimana dengan aplikasi kita? Setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab itu memberikan teladan, memberikan peringatan kepada kita semuanya. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita pun harus tetap bertekun dengan tidak putus asa, dengan tidak kecewa dengan situasi kondisi yang ada. Aduh, kok gini? Aduh, kok begitu ya? Kenapa saya harus menghadapi ini? Saudara, tabahkan, kuatkan, terimalah itu, terimalah semua ya apa yang Tuhan gariskan dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau kita harus menghadapi kegagalan, itu adalah satu perjalanan hidup juga dalam kehidupan kita. Ya, sebagai orang pekerja, mari kita mau bertekun di dalam pekerjaan kita. Sebagai pelayan Tuhan, mari kita mau tekun di dalam melayani Tuhan. Aduh, pelayanannya kok gini-gini tok ya. Bertekunlah, bertekunlah. Saudara, bukan melayani kepada manusia, tetapi kita melayani kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Supaya kita bertekun, saudara. Ya, sekarang ini dalam situasi pandemi ya, saudara ya, kita mengalami kesukaran, kesulitan beberapa aspek kehidupan, terutama di dalam kehidupan perekonomian. Ya, itu yang paling sekarang itu menonjol, saudara.
Tapi bagaimana saudara? Tapi bagaimana? Kita pun harus tetap menjalani saudara. Jalani apa yang ada. Ya, kita mau belajar untuk tetap bertekun. Ya, kita berusaha untuk mungkin, aduh dagangan saya kok sepi, aduh pekerjaan saya kok rasanya terhambat, penghasilan saya kok seret rasanya ya. Saudara, tetaplah bertekun, tetap terus bertekun dan bertekun. Pasti nanti Tuhan ada jalan buat kita. Amin saudara. Amin ya, kita harus aminkan saudara. Sekalipun keadaan situasinya seperti ini ya saudara, bertekunlah, bersyukurlah kepada Tuhan ya, ditelateni ya saudara ya. Nah tadi ada tambahan dalam Mazmur dalam ayat 14 ayat yang ke-12, beriman dan taat kepada Tuhan ya. Bagaimana iman percaya kita? Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, coba itu dibaca ya saudara ya. Mari tolong ditayangkan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah saudara, kita, saudara dan saya ditentukan untuk itu, untuk ikut merasakan. Tetapi firman Tuhan katakan jangan sampai goyang iman kita karena masalah-masalah situasi kondisi ini ya saudara ya. Yang sesulit apapun harus kita hadapi. Kita harus mempertahankan iman kita. Bagaimana caranya untuk mempertahankan iman kita? Aduh gak bisa Bugem, gak bisa Bu Pendeta, saya mempertahankan iman saya. Ya apa begini? Ya saudara, itu dari pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, ada persekutuan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan iman. Baca dalam Yudas ayat yang ketiga. Yudas itu tidak ada pasalnya ya saudara ya. Mari kita baca dalam Yudas ayat yang ketiga. Yudas ayat yang ketiga. Yudas ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya, jadi kita sudah diselamatkan ya saudara ya. Nah, aku di sini adalah Rasul Paulus. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Supaya apa? Nasihat apa saudara? Nasihat supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat inilah kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita. Jangan menunggu kalau sampai saya sakit, saya akan berjuang mempertahankan iman kita. Jangan kalau sampai kita sudah rasanya blek-blek, rasanya tenggelam, rasanya susah mau bangkit, saya baru mau mempertahankan. Sekarang inilah ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita mau berjuang mempertahankan iman percaya kita. Ya, puji nama Tuhan. Berjuang ya, pertahankan iman saudara. Jangan sampai iman kita dijual karena sesuatu hal, karena profesi kita, karena prestasi kita, karena mungkin segala-galanya akhirnya kita mau menjual iman kita. Jangan saudara. Mari kita mau mempertahankan iman percaya kita. Sesibuk-sibuknya apapun kita mari mau berjuang mempertahankan iman kita. Dengan cara bagaimana? Dengan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita akan mempertahankan iman kita. Kemudian yang terakhir adalah kita mau taat kepada kehendak Allah. Ya, dalam bisa dibaca Wahyu, di dalam Wahyu juga di situ dikatakan berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mau menurut dan melakukan firman Tuhan. Pujian yang terakhir tadi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku lakukan apa ya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
kupegang firman-Mu dan kulakukan. Bukan dipegang aja, dipegang, disimpan, tetapi dilakukan. Siang malam kita mau merenungkan pujian yang terakhir tadi ya saudara, dan kita mau menurut saudaraku. Jadi kesimpulannya, di hari-hari yang terakhir firman Tuhan melalui hambanya, Tuhan telah menyatakan isi hatinya Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, itu adalah saudara mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, dititipkan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini ada titipan yang Tuhan inginkan pesan kepada saudara sekalian. Sesuai dengan ayat yang kita baca, ada 4 hal yang penting yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan, yaitu ketabahan kita, kekuatan iman kita, dan kemudian yang terakhir kita taat kepada firman Allah. Yang terakhir ini dikunci oleh taat kepada firman Allah sesuai dengan Matius 7. Sekalipun kita sudah begini yang sudah saya uraikan tadi, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya begini, saya begitu. Tuhan katakan, aku tak kenal kamu. Jangan saudara. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan dipilih-pilih. Yang ini saja Tuhan, yang ini saja Tuhan, yang ini tidak mau, yang ini tidak enak. Saudara, mari kita mau belajar melakukan. Bukan berarti saya sudah 100%. Wow, ibu gembala Lydia sudah 100% menjalankan firman Tuhan. Tidak, saya pun belajar. Saya ingin menuju kepada kesempurnaan. Sekarang saya belum sempurna, tetapi saya berjalan menuju kepada kesempurnaan itu. Dan biarlah melalui pesan-pesan Tuhan, mari kita mau bersama-sama menuju garis finish. Apa garis finish kita saudara? Kekekalan. Kekekalan yang bagaimana saudara? Kekekalan itu hanya ada 2, ya, surga dan neraka. Mana yang saudara pilih? Pilihlah satu di antara 2 pilihan. Kalau saudara mau menuju garis finish surga yang kekal, mari kita mau ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ada 4 hal yang penting. Tuhan katakan yang penting. Berarti harus diingat betul-betul ya saudara ya. Ketabahan, ketekunan, iman percaya kita kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Saya yakin dan percaya kalau kita dapat melaksanakan itu, belajar, Roh Kudus akan memampukan kita. Di tengah-tengah badai sekalipun, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita akan berdiri di tengah badai sekalipun, karena Tuhanlah yang menopang kita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Ingat, di tengah-tengah badai, saat badai menerpa kita, kita akan tetap berdiri, kuat berdiri, karena ada ketabahan, karena ada ketekunan, karena ada iman, karena ada ketaatan kita kepada Tuhan. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian, ku kan berdiri.